Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Handriani, NIM 20042140, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pemberhentian sumber daya manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pengertian bahwa pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antar pekerja dan pengusaha. Dasar-dasar atas pemberhentian sumber daya manusia. Pemberhentian adalah fungsi operatif terakhir manajemen sumber daya manusia. Istilah pemberhentian sinonim dengan separation, pemisahan atau pemutusan hubungan kerja yang disebut dengan PHK, karyawan dari suatu organisasi perusahaan. Fungsi pemberhentian harus mendapat perhatian yang serius dan manajer perusahaan, karena telah diatur oleh undang-undang dan memberikan risiko bagi perusahaan maupun karyawan bersangkutan. Pemberhentian harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 KUHP dan seizin P4D atau P4P, atau dengan keputusan pengadilan. Pemberhentian juga harus 1603 ayat 1 KUHP, yaitu mengenai tenggat waktu saat dan izin pemberhentian. Perusahaan yang melakukan pemberhentian akan mengalami kerugian karena karyawan yang dilepas membawa biaya penarikan, seleksi, pengembangan, dan proses produksi berhenti. Karyawan yang dilepas akan kehilangan pekerjaan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis, sosiologis, ekonomis, dan kejiwaannya. Manajer dalam melaksanakan pemberhentian harus memperhitungkan untung dan ruginya, apalagi kalau diingat bahwa saat karyawan diterima adalah dengan cara baik-baik. Sudah selayaknya perusahaan melepas mereka dengan cara baik-baik pula. Pemberhentian karyawan berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 seizin P4D, P4P dan memperhatikan status karyawan bersangkutan. Yang pertama, berdasarkan undang-undang. Undang-undang dapat menyebabkan seorang karyawan harus diberhentikan dari suatu perusahaan, misalkan karyawan anak-anak, karyawan WNA, atau karyawan yang terlibat organisasi terlarang. Yang kedua, keinginan perusahaan. Keinginan perusahaan dapat menyebabkan diberhentikannya seorang karyawan, baik secara terhormat ataupun dipecat. Pemberhentian semacam ini telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964, seizin P4D atau P4P, serta tergantung kepada status kepegawaian karyawan bersangkutan. Keinginan perusahaan memberikan karyawan disebabkan dengan karyawan tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya, perilaku dan disiplin yang kurang baik, melanggar peraturan dan tata tertib perusahaan, tidak dapat bekerja sama dan terjadi konflik dengan karyawan, serta melakukan tindakan amoral dalam perusahaan tersebut. Yang ketiga, keinginan karyawan. Pemberhentian atas keinginan karyawan sendiri dengan mengajukan permohonan untuk berhenti dari perusahaan tersebut. Pemohonan hendaknya disertai alasan-alasan yang sangat logis. Berhentinya misalnya bulan depan. Hal ini perlu agar perusahaan dapat mencari penggantinya supaya kegiatan perusahaan jangan sampai mandek. Alasan-alasan pengunduran: yang pertama, pindah ke tempat lain untuk mengurus orang tua. Kedua, kesehatan yang kurang baik. Yang ketiga, untuk melanjutkan pendidikan atau berwirausaha. Akan tetapi seringkali alasan itu hanya dibuat-buat saja oleh seorang karyawan, sedangkan alasan yang sesungguhnya adalah malas jasa terlalu rendah, mendapat pekerjaan yang lebih baik, suasana dan lingkungan pekerjaan yang kurang cocok. Yang keempat, pensiun. Pensiun adalah pemberhentian karyawan atas keinginan perusahaan, undang-undang ataupun kegiatan karyawan sendiri. Keinginan perusahaan mempensiunkan karyawan karena produktivitas kerjanya rendah sebagai akibat usia lanjut. Undang-undang mempensiunkan seseorang karena telah mencapai batas usia dan masa kerja tertentu, misalnya usia 55 tahun dan minimum masa kerja 15 tahun. Kegiatan karyawan adalah pensiun atas permintaan sendiri dengan mengajukan surat permohonan setelah mencapai masa kerja tertentu dan permohonannya dikabulkan oleh perusahaan. Karyawan yang pensiun akan memperoleh uang pensiun yang besar, telah diatur oleh undang-undang bagi pegawai negeri, dan bagi karyawan swasta diatur sendiri oleh perusahaan yang bersangkutan. Yang kelima, kontrak kerja berakhir. Karyawan kontrak akan dilepas akan diberhentikan apabila kontrak kerjanya berakhir. Pemberitahuan berdasarkan berakhirnya kontrak kerja tidak menimbulkan konsekuensi karena telah diatur terlebih dahulu dalam perjanjian saat mereka diterima.
Yang keenam, kesehatan karyawan. Kesehatan karyawan dapat menjadi alasan untuk memberhentikan karyawan. Inisiatif pemberhentian bisa berdasarkan keinginan perusahaan ataupun keinginan karyawan tersebut. Yang ketujuh, meninggal dunia. Karyawan yang meninggal dunia secara otomatis putus hubungan kerjanya dengan perusahaan. Perusahaan memberikan pasongan atau uang pensiun bagi keluarga yang ditinggalkan sesuai dengan peraturan yang ada. Karyawan yang tewas atau meninggal dunia saat melaksanakan tugas, pasangan atau golongan diatur bersendiri oleh undang-undang. Misalnya, pasongannya lebih besar dan golongannya dinaikkan sehingga uang pensiunnya lebih besar. Yang terakhir, perusahaan dilikuidasi. Karyawan akan dilepas jika perusahaan dilikuidasi atau ditutup karena bangkrut. Bangkrutnya perusahaan harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Sedangkan karyawan yang dilepas harus mendapat pesangon sesuai dengan ketentuan pemerintah. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.